Analisis perilaku konsumen oleh kelompok 2. Anggota kelompok, Ulia Febriani, Nabila Ocha, Muhammad Hafid, Abdillah Gilang, Wahyu Nurul, Arif Febrianto. Pengertian perilaku konsumen menurut Sifman dan Kanuk yaitu perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut Loudon dan Della Bita, yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa. Jadi, kesimpulannya semua tindakan yang dilakukan oleh konsumen baik konsumen individu maupun organisasi mulai dari proses mencari, memilih, mendapatkan, mengkonsumsi, menghabiskan dan mengevaluasi produk barang atau jasa yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Konsep perilaku konsumen. Menurut Engel, Blackwell dan Maynard, konsep perilaku konsumen ialah tindakan yang langsung terlibat dalam memperoleh, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses pengambilan keputusan. Model perilaku konsumen A. Stimulus Response Model, Kotler, 2009. Stimulus, rangsangan, black box, konsumen, respons, respon. Kelebihannya, sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya, terlalu umum, tidak menjelaskan proses internal secara detail. B. Engel, Blackwell dan Maynard atau EBM model. Input, proses, output. Model ini lebih rinci dan menekankan peran informasi dalam pengambilan keputusan. C. Howard Set model. Input, perceptual constructs, output. Model ini menekankan peran persepsi dan sikap sebelum membeli. Jenis perilaku konsumen. 1. Complex buying behavior. 2. Dissonance reducing buying behavior. 3. Habitual buying behavior. 4. Variety seeking buying behavior. Tren. Perilaku konsumen modern. 1. Digital consumer. 2. Green consumer. 3. Experiential consumer. 4. Kolaboratif. 5. Social media driven consumer. 6. Personalis consumer. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Cara orang memilih, membeli, memakai, dan menilai produk, jasa. Tujuannya, memenuhi kebutuhan dan keinginan. Faktor utama, budaya, seperti nilai dan kebiasaan masyarakat. Sosial, seperti keluarga, teman, status sosial. Pribadi, seperti usia, pekerjaan, gaya hidup, ekonomi. Psikologis, seperti motivasi, persepsi, keyakinan, sikap. Manfaat mengetahui faktor perilaku konsumen. Asteris membantu menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Asteris meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Asteris mengoptimalkan penjualan serta efisiensi anggaran. Asteris mendukung inovasi produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Strategi mempengaruhi konsumen. Tentukan target pasar. Buat produk beda dari pesaing. Bangun merek, branding yang kuat. Promosi menarik dan tepat sasaran. Ikuti tren terbaru. Bagaimana proses keputusan pembelian konsumen? Problem recognition, pengenalan masalah. Evaluation of alternative, pengevaluasian alternatif. Information riset, pencarian informasi. Beberapa tahapan evaluasi alternatif keputusan konsumen dan model terkini menganggap proses ini sebagai aktivitas berorientasi kognitif, di mana konsumen secara sadar dan rasional menilai produk dengan melakukan tindakan berupa A. Membandingkan fitur produk. B. Menggunakan skala prioritas. C. Memilih produk dengan harga terbaik. D. Evaluasi berdasarkan keinginan. E. Membandingkan kualitas dan kelebihan. Proses keputusan pembelian konsumen. 1. Purchase decision, keputusan pembelian. Pada tahap evaluasi,
konsumen membentuk preferensi terhadap merek-merek dalam pilihan mereka dan merencanakan untuk membeli merek favorit. Namun, terdapat dua faktor di antara minat beli dan keputusan pembelian. A. Sikap orang lain. B. Faktor situasi tak terduga. 2. Post-purchase decision, perilaku setelah pembelian. Studi kasus. Proses keputusan pembelian produk Scarlett pada mahasiswa Tadris IPS semester 7, angkatan 2019. Mayoritas mahasiswa termasuk dalam kategori pembelian yang sepenuhnya terencana. Mereka sudah menentukan produk dan merek Scarlett sebelum pergi ke toko atau melakukan pembelian online. Hanya sebagian kecil yang melakukan pembelian kurang terencana, yaitu sudah tahu produk perawatan yang ingin dibeli tetapi belum menentukan mereknya terlebih dahulu. Dalam pengambilan keputusan, mahasiswa mempertimbangkan kandungan, manfaat produk, serta harga yang dinilai terjangkau bagi mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan rasional, manfaat dan harga menjadi faktor utama sebelum keputusan pembelian dilakukan. Cara menganalisis perilaku konsumen. 1. Survei konsumen. 2. Observasi langsung. 3. Analisis data digital. 4. Focus group discussion. 5. Customer journey mapping. 6. Neuromarketing. Manfaat dari menganalisis perilaku konsumen. 1. Membantu para pengusaha untuk memahami konsumen sehingga dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. Dengan begitu bisnis dapat mengembangkan produk atau layanan baru sesuai dengan kebutuhan konsumen. 2. Memberikan pengetahuan dan teori-teori konsumen kepada para peneliti sehingga dapat menganalisis perilaku konsumen dengan baik. 3. Membantu anggota DPR di pusat atau daerah agar dapat merancang hukum, peraturan dan undang-undang yang melindungi kepentingan konsumen. 4. Membantu konsumen agar dapat membuat keputusan dengan bijak. 5. Meningkatkan pemahaman mengenai berbagai faktor, yaitu faktor psikologi, sosial, ekonomi, demografi, budaya, dan lingkungan, yang mempengaruhi perilaku manusia sebagai konsumen. 6. Analisis konsumen dapat menjadi landasan manajemen pemasaran. Perilaku konsumen menjadi peran paling penting dalam pengembangan kebijakan publik. Kesimpulan, analisis perilaku konsumen merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen pemasaran. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Berbagai faktor, baik psikologis, sosial, budaya, pribadi, maupun ekonomi, mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Proses pengambilan keputusan konsumen melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengenalan masalah hingga evaluasi pasca pembelian. Selain itu, metode analisis seperti survei, observasi, dan analisis data digital dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai perilaku konsumen. Terima kasih.